Bapakku menjadi alat baginya. Menyenangkan hati Bapakku menjadi alat baginya. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, karena kami tahu Tuhan, respon kami terhadap firman Tuhan banyak faktor yang menentukannya. Salah satunya adalah tanah hati kami. Persiapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang gembur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan beroleh tempat dalam hati kami dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menolak segala kuasa jahat, intervensi kuasa-kuasa lain di tempat ini. Biarlah hanya kuasa Roh-Mu yang kudus yang beroperasi di tempat ini. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman-Mu, hamba hanyalah manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Roh Kudus yang beracara saat ini. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sanggup mengangkat di saat kami jatuh. Firman-Mu adalah suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Kok kayaknya lama tidak ketemu ya? Padahal barusan ya. Kemarin saya guyon-guyon karena beberapa minggu lalu gereja kita yang datang cuma sedikit. Kayaknya namanya perlu dirubah. Kan gereja itu ada GMS. GMS itu gereja mesti sempet, makanya full terus. Ada GSJS, gereja 1 jam saja sempetnya. Kalau kita GKS, gereja kalau sempet. Tapi puji Tuhan ya, hari ini semuanya sempet ya, semuanya sempet. Itu hal yang luar biasa. Ada yang tidak sempat berapa orang ya, tapi saya mengajak kita di hari-hari terakhir ini untuk lebih banyak menyempatkan waktu beribadah kepada Tuhan. Apa sih yang kita mau cari di muka bumi ini? Cuma singkat loh. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulang. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terjemahan lamanya, jikalau anak itu memerdekakan kamu, barulah merdeka kamu dengan sesungguhnya. Tahun 1939 sampai tahun 1945 ada perang dunia. Perang dunia kedua. Kalau perang dunia pertama itu 1914 sampai 1918. Pada tahun 1939 sampai 1945 itu perang dunia kedua. Itu dimulai dengan Jerman menginvasi Polandia, dibantu oleh Italia, dan begitu juga Jepang memperluas wilayahnya sedemikian rupa sampai-sampai dia menyerang Amerika pada tahun 1941. Menghadapi situasi kayak begitu,
Amerika ngambil keputusan untuk menjatuhkan bom di Hiroshima tanggal 6 Agustus tahun 1945. Dan 3 hari kemudian tanggal 9 Agustus dijatuhkan lagi bom di Nagasaki yang membunuh ratusan ribu orang. Italia menyerah pada tahun 1943. Jerman menyerah 5 Mei tahun 1945. Tetapi Jepang menyerah baru tanggal 15 Agustus tahun 1945. Dalam kekosongan itu, ya, dalam kekosongan itu para pemuda kemudian ngambil suatu langkah tanggal 16 Agustus subuh. Ya, tanggal 16 Agustus subuh-subuh. Nama orang itu, pemuda itu adalah Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Diculiknya Bung Karno dengan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu adalah suatu tempat yang ada di Kerawang sana. Sorenya Bung Hatta dan Bung Karno dipaksa dan dibawa ke Jakarta kembali untuk membuat teks proklamasi yang dibacakan besok harinya jam 10 siang, jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kenapa Pak Pendeta kok cerita HUT proklamasi ini? Nanti ada kaitannya. Soekarno sebenarnya tidak mau bikin proklamasi waktu itu, karena mempertimbangkan bahwa sekutu atau Belanda akan datang kembali. Tapi dipaksa oleh kaum muda karena terjadi kevakuman, kekosongan kekuasaan waktu itu. Kosong, Jepang menyerah. Tidak ada yang berkuasa Indonesia. Momentum itu digunakan oleh para pemuda untuk mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, benarkah Indonesia sudah merdeka waktu itu? Bukankah itu cuma aji mumpung memanfaatkan waktu yang kosong? Ini terjadi perdebatan dalam diskusi-diskusi. Apakah sebenarnya kemerdekaan Indonesia benar-benar karena Indonesia berjuang, atau cuma aji mumpung memanfaatkan kesempatan kekuasaan yang kosong? Merdeka belum tentu benar-benar merdeka. Tapi bacaan kita tadi menyatakan bahwa jika engkau di dalam Kristus, engkau sungguh-sungguh merdeka. Amin. Jika engkau di dalam Kristus, engkau sungguh-sungguh merdeka. Jika Kristus memerdekakan kamu, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahasa lainnya begitu. Jadi kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang dengan judul yang agak panjang. Karena biasa judul ini penting ya, karena ada yang bikin judul pendek-pendek gitu. Tapi ini panjang banget, karena judul itu bisa mewakili sebuah khotbah. Dari judul kita bisa nebak isinya kemana, arahnya kemana. Judulnya adalah merayakan kemerdekaan dalam Kristus, dari perbudakan dosa menuju hidup yang baru. Jadi panjang khotbahnya. Jadi pada kesempatan kali ini khotbah ini akan dibagi menjadi 3. Kita itu dimerdekakan oleh siapa? Yang pertama. Yang kedua, kita dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan oleh siapa? Dimerdekakan dari apa? Yang ketiga, dimerdekakan untuk apa? Satu persatu kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Pertama, kita dimerdekakan oleh siapa? Kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan orang Kristen itu tidak bisa diperoleh dari diri sendiri. Tidak bisa diperoleh dari diri sendiri. Coba kita lihat dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat 34,
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi begini, fakta pertama yang Alkitab katakan bahwa kita itu orang berdosa. Semua kita itu berdosa, ya. Dan semua orang yang berdosa adalah hamba dosa, budaknya dosa. Dalam cara berpikir Alkitab, seperti ada sebuah belenggu yang mengikat kita. Ada sebuah belenggu yang membelenggu kita, sehingga kita semacam budak daripada dosa itu. Nah, bagaimana mungkin kita yang terbelenggu, kita yang diperbudak, kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri bisa keluar dari perbudakan dan menjadi orang yang merdeka? Tidak bisa. Kita butuh kuasa yang lebih besar daripada belenggu itu untuk membebaskan diri kita. Makanya ini kalau ada agama-agama yang mengajarkan bahwa keselamatan bisa dengan perbuatan baik, karena konsep dosa mereka itu sangat ringan. Dia tidak mengerti konsep dosa itu begitu berat sampai membelenggu. Nanti kita akan bahas bagaimana the original sin itu beroperasi, ya. Kita akan lihat nanti lebih jauh. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa juga dengan kekuatan nabi-nabi, dibantu oleh rasul-rasul. Paulus pernah bilang, dia pengen yang baik, tapi yang jahat dia lakukan. Semacam ada sesuatu yang mengikat dirinya, yang dia istilahkan dengan tubuh dosa, dia istilahkan dengan sifat dosa, dia istilahkan dengan tabiat dosa, ya. Bahkan dia istilahkan dengan soma thanatos, tubuh maut. Bagaimana mungkin orang yang terikat semacam itu, sekelas rasul juga terikat, bagaimana mungkin mereka bisa membuat kita merdeka? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa dimerdekakan oleh para rasul, apalagi ada rasul-rasul atau nabi-nabi yang mengaku dia bisa membebaskan, ngasih jalan keluar terhadap masalah dosa, memerdekakan orang dari perbudakan dosa. Itu omong kosong. Sedangkan dia menguasai nafsunya sendiri, nafsu birahinya, nafsu syahwatnya saja tidak bisa. Bagaimana mungkin dia mau membebaskan orang lain? Dibutuhkan suatu kuasa yang besar untuk bisa membebaskan itu. Kemerdekaan itu juga tidak bisa diperoleh dari hukum Taurat. Ya, coba kita lihat dalam Kisah 13 dan 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang, ya, setiap orang yang percaya memperoleh apa? Pembebasan, memperoleh kemerdekaan, dan setelah dari apa? Segala dosa yang tidak apa? Tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Musa ini hukum apa? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu terbagi 3, ya. Moral, seremonial, dan yudisial. Ada 3. Kita itu tidak bisa selamat atau dimerdekakan dengan hukum Taurat. Loh kok begitu, Pak? Ya iyalah, karena hukum Taurat itu pada dasarnya cuma nuntun. Dia adalah penuntun, bukan penyelamat. Coba kita lihat dalam Galatia 3:25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun, bahasa Yunaninya paidagogos, bagi kita sampai kepada Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3:25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Hukum Taurat itu cuma nuntut. Kalau saya mau jelaskan begini, hukum Taurat itu kayak cermin. Bapak Ibu bercermin, lihat di wajah kita ada jerawat. Saya tanya, cermin itu bisa nyembuhin jerawat itu tidak? Cuma memberitahu bahwa di wajah kita ada jerawat. Bisa nangkep? Hukum Taurat itu memberitahu bahwa kita berdosa, tapi dia tidak bisa menyelesaikan dosa. Bisa nangkep? Dia memberitahu di wajah kita ada bopeng-bopeng, ada macam-macam, ada kotor.
tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Butuh dokter yang bisa menyelesaikan kalau ada jerawat di wajah kita, bukan cermin itu. Inilah sifat daripada hukum Taurat. Coba kita buka dulu di dalam Roma 3:20 ya. Karena itu tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya apa? Melalui hukum Taurat itu kita menjadi sadar akan dosa kita. Melalui hukum Taurat kita tahu bahwa kita ini berdosa. Ini maksudnya. Jadi hukum Taurat itu pertama seperti cermin. Kedua seperti spirometer. Benar ucapnya ini Pak Dokter, spirometer ya. Alat untuk mengukur fungsi paru-paru dan memeriksa volume dan aliran udara. Setelah kita pakai alat itu periksa, apakah alat itu bisa menyembuhkan? Tidak. Alat itu cuma membuat kita kemudian mengarahkan diri pada seorang dokter yang akan bisa ngobatin. Jadi spirometer ini seperti Taurat itu. Dia akan menggiring kita menuju kepada Kristus. Ini harus kita pahami pelan. Hukum Taurat itu sama seperti glukometer. Apa glukometer itu? Mengukur kadar glukosa dalam darah kita. Setelah kita tes, dia beritahu, oh ada gula, oh kurang gula. Tapi apakah alat itu bisa menyembuhkan? Kita perlu ke dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit itu. Glukometer cuma memberitahu bahwa kita ada gula. Taurat cuma memberitahu bahwa kita itu berdosa. Tapi masalah dosa itu nggak bisa diselesaikan oleh Taurat. Begitu juga barangkali saya bisa katakan bahwa Taurat itu seperti laboratorium tes darah dan urin. Di situ ketahuan semua deh penyakitnya. Mau kolesterol, mau ginjal, fungsi hati dan lain sebagainya bisa dicari tahu di lab tersebut. Tapi apakah lab itu bisa menyembuhkan? Tidak. Lab itu akan memberi acuan, rujukan untuk kita mencari dokter dan mencari obat sehingga kita bisa sembuh. Itulah prinsipnya Taurat. Kalau begitu di mana kita bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa merdekakan kita? Alkitab dengan tegas mengatakan yang bisa memerdekakan kita hanya Yesus Kristus. Coba kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran di situ? Yesus bilang, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran yang memerdekakan itu siapa? Coba kita lihat dari kisah 13 ayat 37 sampai 39. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap apa? Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan atau kemerdekaan dari segala. Jadi dalam siapa? Yesus. Tidak kita dapat dari diri sendiri. Kita tidak dapat dari rasul-rasul, nabi-nabi. Kita tidak bisa dapat dari hukum Taurat, tapi kita bisa dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bersyukurlah kita yang punya Yesus. Amin. Karena Dia sanggup membebaskan kita. Kemudian Alkitab juga menyatakan Roh Kudus. Coba kita lihat Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Siapa? Roh Kudus. Roma 8 ayat 2. Kenapa tidak perlu takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus sudah menerima Roh Allah yang memberi hidup, dan Roh itulah yang membebaskan kita dari kuasa. Siapa membebaskan?
Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Luar biasa. Ketika kita percaya pada Yesus, Roh Kudus mendiami diri kita, dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Yesus, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Ketika Roh Kudus ada dalam dirinya, itu adalah indikator bahwa dia orang yang sudah merdeka. Nanti kita akan bahas merdeka dari apa saja. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya tanya ada orang tenggelam, dia teriak, help, help, tolong, tolong. Saudara datang bawa buku, kertas, petunjuk cara berenang. Orang itu selamat kira-kira? Kita itu seperti itu, sedang tenggelam. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat cuma dengan tujuan supaya membuat kita mengerti bahwa kita itu sedang tenggelam. Karena banyak orang tidak sadar bahwa dia sedang tenggelam. Tuhan Yesus turun sebagai manusia, datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita yang sedang tenggelam. Pak Esra sering bahas begini, semua manusia itu berdosa, sehingga tidak mungkin diambil dari manusia. Di sorga di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Makanya satu-satunya jalan, Tuhan yang tidak berdosa sana harus mengambil rupa manusia. Tidak pilihan lain. Makanya kalau orang agama-agama lain tidak paham ini, tidak mengerti ini, sehingga dia pikir kenapa dosa itu harus turun, Tuhan turun dalam rupa manusia, kok tidak diampuni begitu saja? Karena konsep dosanya beda, ya. Mereka tidak mengerti apa itu dosa. Makanya kita akan bahas pada poin yang kedua. Kita dimerdekakan dari apa? Tadi kita dimerdekakan oleh siapa? Pertama, bukan oleh diri sendiri, tidak bisa. Tidak bisa melalui nabi-nabi dan rasul-rasul, karena mereka juga manusia. Yang ketiga tidak bisa dari hukum Taurat. Yang keempat hanya bisa melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang kedua, dimerdekakan dari apa? Kita buka Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih-Nya. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah, berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Kalau dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ada dua yang sering banyak orang campur adukan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada tulisan sins, ada S-nya, itu merujuk kepada dosa perbuatan. Kalau sin cuma sin saja kayak tunggal begitu, itu merujuk kepada sifat dosa. Sins itu sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Itu yang dimaksud adalah di actual sin, dosa perbuatan. Ini dalam bahasa Latinnya peccatum actuale. Ya, peccatum actuale itu adalah dosa yang kita buat. Misalnya mencuri, berbohong, berzinah, itu namanya peccatum actuale. Dosa yang kita perbuat, dosa aktualnya. Sementara ada istilah dosa yang lain, namanya peccatum originale. Di original sin, itu yang dimaksud sifat dosa. Tapi kita bahas dulu tentang peccatum actuale. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan begini, di dalam Al-Masih kita memperoleh tebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita sesuai dengan kekayaan anugerahnya.
Jadi ketika Yesus memerdekakan kita, ini bukan cuma membebaskan kita dari sifat dosa. Makanya pengampunan dosa dan dimerdekakan dari dosa itu dua hal yang berbeda. Kalau dosa perbuatan itu namanya pengampunan dosa. Ketika saya mencuri, berzina, apa semua, kita bertobat, itu diampuni oleh Tuhan. Yang diampuni itu adalah diaktualsin. Tapi kalau di original sin, bagaimana mungkin mau diampuni? Itu harus dilepaskan. Ya, ngerti konsep hamartiologi ini? Jadi itu harus dilepaskan. Makanya Tuhan datang dalam rupa daging. Dan Tuhan menghukum daging tersebut sebagai konsekuensi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lanjut. Jaminannya apa, Pak? Kalau saya memang sudah benar-benar diampuni oleh Tuhan. Saya ulangi kembali dulu. Diaktualisi. Dosa yang perbuatan dosa itu diampuni oleh Tuhan. Ini termasuk juga di dalam kemerdekaan kita sebagai orang Kristen. Karena dia berjanji apa? Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kaun kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kirmisi itu warna merah. Konon diambil warna ini dari semacam cacing atau ulat, kemudian dipakai bahan untuk mewarnai kain. Nah, kenapa kirmisi ini digunakan oleh Yesaya? Karena ternyata kirmisi ini adalah salah satu warna yang dipakai oleh para imam dan para pembesar-pembesar raja-raja karena tidak gampang luntur. Susah sekali dirubah menjadi warna lain. Nah, kenapa digunakan warna merah? Karena ada dua hal. Dosa itu selalu dikaitkan dengan darah. Ya, tanganmu berlumuran darah, warnanya apa? Darah apa? Merah. Jadi di sini menggunakan kata merah itu karena memang berkaitan dengan warna dosa tadi, dianggap merah. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan di sini melalui Nabi Yesaya? Sekalipun dosamu berwarna merah yang tidak bisa dirubah menjadi putih, di dalam Yesus Kristus semuanya mungkin karena kuasa darah, ya. Karena ketika engkau dimerdekakan, engkau diampuni. Dosamu yang diperbuat itu diampuni. Sehingga walaupun kemarinnya itu begitu merah sampai tidak ada Baiklin yang bisa kasih putih, tidak ada Venice yang bisa kasih putih, atau tidak ada Kaporit yang bisa kasih putih, tetapi darah Yesus sanggup. Karya Yesus sanggup. Begitu pula kain kesumba. Jadi ada dua alasan. Karena warna dosa itu sering digambarkan dengan merah. Yang kedua, karena warna merah adalah salah satu warna yang memang paling susah untuk dirubah menjadi putih atau warna lain, atau paling susah luntur pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya dengan teknologi yang berkembang, saya rasa sudah tidak begitu. Makanya coba lihat di dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kata pelanggaran ini perbuatan dosa, bukan sifat dosa. Perbuatan dosa. Sejauh timur dari barat. Bapak Ibu tahu jaraknya timur dan barat? Saya membaca sebuah artikel mengatakan bahwa alam semesta itu mengembang, bahkan kemampuan kita mengeksplor alam semesta itu kalah cepat dibandingkan dengan pengembangan alam semesta. Tidak tahu batasnya alam semesta itu, tidak tahu berapa triliun, pangkat triliun dengan kecepatan cahaya untuk mencapai. Segitu jauhnya dosa-dosa yang telah kita perbuat itu Tuhan buang, yang asal kita bertobat. Dikatakan juga dibuang ke dalam apa?
tubir laut. Di mana tubir laut paling dalam? Palung Mariana, dibuang ke sana. 11 kilo dalamnya itu. Tuhan aja dah lupa di mana dosa kita dibuang. Minta maaf, saya gunakan istilah lupa. Tapi celakanya manusia banyak ingat-ingat aib orang. Benar nggak? Aib tetangga 50 tahun lalu masih diingat. Tuhan saja udah lupa. Tapi inilah bedanya manusia. Manusia itu kalau mengingat aib orang itu bisa lama loh. Tapi kalau mengingat kebaikan orang singkat aja. Sebentar aja udah lupa dia. Tapi kalau mengingat jeleknya orang, dosa-dosanya orang lain. Sekarang ini saya lihat sudah ada yang mencatat dosanya Jokowi sebanyak 18. Nanti buka di YouTube ya. Sudah ada 18 dosa Jokowi. Memang jago Indonesia itu kalau nyatet-nyatet dosanya orang gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga dibebaskan pertama tadi dari dosa dosa apa? Perfectum apa? Pacetum actuali. Yang kedua kita dibebaskan dari pacetum originale. Apa ini? Bahasa lainnya sifat dosa. Bahasa lainnya dosa asal. Bahasa lainnya Paulus gunakan juga istilah tubuh dosa. Bahasa lainnya juga dia gunakan istilah soma thanatos, soma hamartia. Banyak istilah-istilah yang Paulus gunakan. Coba kita buka Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jamak atau tunggal? Tunggal. Dan menjadi hamba kebenaran. Makanya Roma 6 ayat 18 dalam terjemahan TSI, karena itu tunggal diterjemahkan dia kan. Sehingga kita dibebaskan dari apa? Kuasa dosa. Berarti pecatum originale atau actuali? Originale. Ini berbicara dosa asal, sifat dosa. Coba lihat Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Tunggal ya. Coba lihat dalam terjemahan berikutnya. Tetapi sekarang kita sudah dibebaskan dari apa? Kuasa dosa. Karena memang dosa kalau tunggal itu menunjuk kepada kuasa. Menunjuk kepada tabiat dosa, menunjuk kepada sifat dosa, menunjuk kepada pecatum originale, menunjuk kepada the original sin. Kemudian Roma 6 ayat 6. Kita tahu bahwa diri kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Dia yang kuasa, bersama-sama dengan Dia, supaya kuasa dosa yang merajalela di dalam tubuh kita lenyap, sehingga kita tidak lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Kemudian dalam terjemahan TMP menggunakan istilah tabiat dosa. Selanjutnya bisa dilihat dalam Roma 6 ayat 6, tubuh dosa itu bahasa Yunaninya soma hamartia, itu menggunakan kata tubuh dosa. Dan kemudian dalam Roma 7 ayat 24 menggunakan istilah tubuh maut yang merujuk kepada sesuatu yang sama. Jadi ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di dalam diri kita, sebenarnya dosa asal itu sudah dilepaskan. Saya ulang, begitu banyak ayatnya ya, bukan saya ngarang. Dosa asal itu sudah tidak punya kuasa kepada kita. Kalau Roma Katolik menganggap dosa asal itu dilepaskan ketika seseorang itu sudah dipermandikan kembali. Dianggap dalam pemahaman Roma Katolik. Tetapi kalau Kristen pada umumnya menganggap sejak engkau bertobat dan percaya kepada Yesus, engkau diampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan. Yang kedua, sifat dosa pun dilepaskan, saudara dimerdekakan. Kalau zaman Adam sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu bisa berdosa, bisa tidak. Setelah dia jatuh dalam dosa, manusia punya dosa asal, pasti tidak bisa tidak berdosa.
Setelah dia lahir baru, karena dia sudah ciptaan baru, dia kembali lagi. Bisa berdosa, bisa nangkap ya? Inilah posisi di saat saudara dan saya dimerdekakan. Saudara sudah dilepaskan dari yang namanya dosa asal itu. Saudara bisa jatuh dalam dosa, bisa tidak. Tidak ada kecenderungan lagi untuk kita melakukan dosa. Kemarin saya khotbah di Jakarta dikasih tema dengan judul LGBT dalam kacamata Kristen ditinjau dari perspektif peperangan rohani. Angker judulnya. Tak bilang ini kok bawa tema LGBT itu di gereja ini. Tapi ternyata berminggu-minggu saya renungkan, saya cari, dan ternyata memang LGBT itu adalah ada intervensi kuasa demonik di belakangnya. Ya, saya punya bukti-bukti semua. Cuma yang saya satu mau sampaikan, ada yang bertanya, karena gereja di sana itu sama kayak gereja kita. Habis khotbah ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya, Pak, bagaimana dengan seorang pendeta dia LGBT, Pak? Apakah bisa melayani, Pak? Saya langsung jawab dari depan. Kalau seorang pendeta masih terikat LGBTQ, saya mau katakan, meskipun dia pendeta 10 kali ditambiskan, saya yakin dia bukan pendeta. Amin. Kalau ex LGBTQ lain, tapi kalau lagi hidup di situ kemudian melayani di gereja, sedangkan dia tidak diselamatkan, bagaimana dia mau menyelamatkan orang lain? Bertobat dulu, Pak. Jadi di situ saya bahas masalah bahwa LGBTQ itu dalam pemahaman mereka bahwa itu adalah orientasi seksual, bukan perilaku. Tahu bedanya? Jadi ketika berbicara orientasi seksual, itu berbicara ada kecenderungan karena faktor biologis. Ada gen gay yang mengikat mereka. Jadi bukan salah saya kalau saya LGBT. Karena salahnya Tuhan, kenapa dibuat saya semacam orang LGBT? Kan maunya nyalahin Tuhan, karena ada gen gay menurut mereka. Sementara pandangan yang lain mengatakan bahwa LGBT adalah faktor perilaku karena pergaulan, ya, itu berkembang sedemikian rupa sehingga dia menganggap dirinya mempunyai mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Tapi dengan tegas saya mau katakan bahwa di belakang LGBT semua ada kuasa jahat. Nanti kita kalau ada waktu kita akan coba buktikan dari Roma 1 ayat 18 sampai 28 itu bagaimana Paulus menghubungkan penyembahan berhala dengan LGBT. Tiba-tiba nanti ayat 25 sampai 26 diputar oleh Paulus membahas masalah LGBT. Karena memang di mana ada penyembahan berhala, di situ LGBT tumbuh subur. Makanya kalau ingin tahu penyembahan Dewi Ishtar, penyembahan Dewi Venus, penyembahan Asiria, penyembahan Baal, penyembahan Dewi Isis di Mesir, itu beti-beti sama-sama. Di mana ada penyembahan berhala, di situ ada pelacuran bakti. Di mana ada penyembahan berhala, di situ ada semburit bakti. Dalam bahasa Ibraninya, kadesah dengan kades. Lah, kalau di belakang penyembahan berhala ada iblis, jelas Musa katakan demikian, jelas Paulus katakan demikian. Kenapa tidak? Sedangkan LGBT, semburit bakti itu adalah salah satu susunan acara daripada penyembahan berhala. Tidak mungkin tidak ada setan di belakangnya. Tuhan menetapkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian dirubah-rubah sampai punya kerjaan yang merubah-rubah jumlah jenis kelamin. Sekarang ini di dunia ini ada 107 jenis kelamin. Di Thailand sudah diakui 18 jenis kelamin. Sah. Mereka masuk atas nama hak asasi manusia. Mereka masuk atas nama keadilan, atas nama kesetaraan.
Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati karena kekristenan benteng terakhir. Kalau sampai kekristenan jebol karena sudah 39 negara yang mensahkan dan banyak gereja sudah memberkati orang yang punya permasalahan LGBT. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita punya dosa asal? Ini agama-agama lain juga bingung. Sering menuduh kita ini ngarang-ngarang. Bagaimana mungkin? Kita kan dilahirkan, baru dilahirkan. Seharusnya kita seperti kain putih, bersih. Ada 3 teori. Ya. Teori pertama, teori menjalar. Sebab itu, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau mama bapaknya harimau, anaknya apa? Harimau. Menjalar. Kalau mama bapaknya harimau suka makan daging, anaknya pasti suka makan daging. Teori kedua mengatakan teori perwakilan. Ini Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut dan seterusnya. Jadi begini, Adam dan Hawa itu dianggap perwakilan manusia. Indonesia itu misalnya kita mengutus seorang pemain bulu tangkis. Pebulu tangkis tersebut menang, yang menang orang se-Indonesia. Karena satu orang itu mewakili orang se-Indonesia. Kalau pemain bulu tangkis itu kalah, seluruh Indonesia kah? Ini disebut dengan teori perwakilan. Teori ketiga itu teori di dalam Adam. Saya tanya, Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Bapak Ibu di mana? Cara berpikir Alkitab agak unik. Bapak Ibu sudah ada, cuma di dalam diri Adam. Ketika Adam dan Hawa makan, Bapak Ibu ikut di dalamnya. Ini namanya teori di dalam Adam. Coba kita lihat nanti dalam Roma 5 ayat 13. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti telah dibuat oleh Adam. Pernah dengar cerita Melkisedek mendapat persepuluhan dari Lewi? Waktu itu Lewi sudah ada belum? Tapi dalam kitab Ibrani dikatakan apa? Hah? Ibrani 7 ayat 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Saya mau bahasakan dengan sederhana. Ini ada Melkisedek. Melkisedek, ada Abraham. Lewi itu, nanti itu apanya? Cicitnya ya. Habis itu Ishak. Habis Ishak, Yakub. Yakub baru ada suku. Bagaimana mungkin Lewi yang belum ada bisa memberi perpuluhan kepada Melkisedek? Cara berpikir orang Ibrani, orang Lewi itu ada di dalam diri Abraham. Bisa nangkep ya? Ini cara berpikir orang Ibrani. Sama ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, saudara dan saya dalam cara berpikir Ibrani, kita berada di dalam Adam sehingga ikut melakukan dosa tersebut. Kena dampaknya enggak? Bisa nangkap ya? Ini agak doktrinal soalnya. Jadi coba kita lihat, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, ternyata kita benar-benar dibebaskan dari kuasa dosa. Ibrani 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat dan seterusnya. Roma 6 ayat 14. Karena kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Roma 8 ayat 2.
Dan rohnya itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Bebas tidak? Jelas, eksplisit kok. Masa masih ragu? Saya mau jelaskan dulu perbedaan antara pengampunan dosa dengan dimerdekakan dari kuasa dosa. Ada seorang dokter bernama Dr. Sartorius dari Swiss. Dr. Sartorius ini pesiar ke Swiss dan dia ditugaskan di sebuah desa di mana di desa tersebut ada anggur yang begitu banyak. Karena desa tersebut menghasilkan anggur, dia mulai belajar minum anggur. Dikit demi sedikit. Enak. Terus minggu demi minggu dia minum terus, minum. Sampai suatu saat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini kisah nyata loh. Apa yang terjadi? Dia mulai kecanduan. Dia mulai bingung dapatkan uang dari mana, sampai jual mobil untuk membeli anggur. Anaknya luka, dia tidak mampu urus, sudah tidak punya uang. Istrinya bermasalah, tidak mampu diurus karena dia kecanduan alkohol. Kemudian suatu saat dalam frustasinya, karena dia seorang dokter, sudah tidak ada yang pakai dia karena dia suka mabuk. Bagaimana menjahit orang tangannya gemeter gini, ya kan? Tidak mungkin orang pakai. Akhirnya sepi pesanan, ekonominya anjlok. Dia mulai ngambil keputusan untuk bunuh diri. Kebetulan dia punya pistol tua. Dia mulai todongan kepalanya. Di atas pistol tersebut ada sebuah Alkitab. Dia mulai ingin mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dia baca Alkitab sampai dia menemukan kitab, ya saya Tuhanlah pembebas. Dokter tersebut anaknya tidak terurus. Ini akibat dosa-dosa yang dia lakukan, mabuk setiap hari dan sebagainya. Anak istri nggak terpelihara dengan baik, pendidikannya nggak bagus karena mabuk. Mabuk itu perbuatan dosa. Ketika dia diampuni, apakah kecanduannya masih tidak? Kecanduannya itu sifat dosa. Saya ulang ya, saya untuk bisa menjelaskan ini. Kecanduannya itu sifat dosa, mabuknya itu tidak mengurus anak istri itu adalah perbuatan dosa. Tapi kecanduannya itu yang disebut sifat dosa. Dia diampuni oleh Tuhan. Tetapi kalau kecanduannya tidak disembuhkan, dia akan jatuh ulang. Bisa nangkap ya? Dia akan kecanduan. Makanya ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, perbuatan dosa kita diampuni, tetapi sifat dosa kita, dosa asal kita itu diselesaikan juga oleh Tuhan, sehingga kita bisa berkata tidak kepada dosa. Saudara dan saya punya kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Orang kalau sungguh-sungguh bertobat, laki-laki misalnya, ditaruh cewek cantik depannya, jangankan cewek telanjang, kabel telanjang dia tidak pegang. Ya. Bukan berarti cewek itu tidak cantik. Ketika kita sudah bertobat, dilihat gini, oh ceweknya cantik. Tidak, tetap dia cantik. Cuma kita sudah tidak punya dorongan untuk melakukan itu. Ya, bisa nangkep. Ini tanda-tanda orang yang sudah bertobat. Dia tidak akan terikat lagi di situ. Jangan kalau dia masih berusaha cari-cari kesempatan, berarti belum bertobat. Ini Tuhan Yesus perlu kita mengerti baik-baik, sehingga tidak ada istilah orang LGBT ngaku dirinya sudah bedanya hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Jatuh itu kita bisa jatuh memang. Tetapi kayak manusia jatuh di lumpur, dia bangun segera, dia sadar dirinya salah. Tetapi kalau dia hidup, dia kayak babi, ketemu lumpur tinggal di, itu bedanya. Kita dimerdekakan dari perbuatan dosa. Kita dimerdekakan dari sifat dosa, kuasa dosa, dosa asal. Kita juga dimerdekakan dari kuasa iblis. Luar biasa. Dimerdekakan dari apa? Perbuatan dosa, sifat dosa,
dan kuasa iblis. 2 Timotius 2 ayat 26. Jangan berpikir iblis tidak menjajah kita yang belum di dalam Yesus. Jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehindakan. Bayangkan, dijajahnya kita, pikiran kita diikatnya. Susah nerima kebenaran, itu pekerjaan iblis. Tapi kalau orang sudah bertobat, dilepaskan semua itu sehingga dia mudah sekali menerima kebenaran-kebenaran yang baru dari firman Tuhan. Tuhan angkat semua. Inilah kemerdekaan sejati. Saudara, saya akan dibebaskan dari kuasa iblis. Bahkan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Itu jauh lebih besar kuasanya daripada kuasa iblis. Makanya tidak ada cerita itu orang Kristen yang sungguh-sungguh masuk kesurupan setan. Rumus dari mana? Mana bisa Roh Kudus ketemu roh jahat di sini? Ya, tidak bisa Roh Kudus ngumpul bareng sama roh jahat itu. Jadi nggak ada cerita orang kesurupan, orang sungguh dalam Kristus, nggak ada. Kalau orang kesurupan berarti benar-benar belum dimerdekakan oleh Kristus. Dimerdekakan dari perbuatan dosa, dimerdekakan dari kuasa dosa, dimerdekakan dari kuasa iblis. Waduh, sedikit lagi Bapak Ibu. Yang terakhir, dimerdekakan untuk apa? Galatia 5 ayat 13. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jelas? Untuk apa? Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ketika saudara dan saya sudah dimerdekakan, harus hidup benar dan hidup kudus. Rugi dong kalau dimerdekakan tapi tidak hidup benar, hidup kudus. Ayo, masih berapa lama sih kita hidup di muka bumi? Anak saya yang kecil itu sudah bisa ngomong apa ya? Untuk apa kita hidup di bumi? Sekarang dia sekolah teologi, walaupun makan apa adanya kata dia serama sana, tapi senang. Karena memang dari awal saya sudah melihat bahwa apa sih gunanya kita hidup di bumi? Sama seperti Melita punya kata-kata. Cuma singkat, mampir ngombe. Saya pernah berpesan sama anak-anak, paling-paling Tuhan kasih umur saya lagi 10 tahun aja udah bersyukur. Dan 10 tahun itu gak lama. Apa yang kita mau kejar di muka bumi ini coba? Cari hidup kudus, menyukakan hati Tuhan. Kemudian untuk apa lagi? Untuk melayani dengan kasih, ya. Galatia 5 ayat 13. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Setelah kita dimerdekakan, kita belajar melayani. Orang itu cenderung egois lah. Orang yang hidup dalam dosa itu egois, egosentris. Saya beri contoh. Orang selingkuh itu egois atau tidak? Egois. Karena dia hanya memikirkan perasaannya, tidak memikirkan perasaan pasangannya, tidak memikirkan perasaan pasangan orang yang diselingkuhi. Egois kan? Orang korupsi egois tidak? Egois. Karena hanya memikirkan keuntungan pribadinya, memikirkan dirinya, tidak memikirkan bosnya yang dia korupsi. Tidak memikirkan rakyatnya yang uangnya dikorupsi. Orang yang mencuri, mencopet, egois tidak? Egois. Karena dia hanya memikirkan dirinya, dia tidak tahu bahwa yang dia copet itu adalah uang terakhir dari orang tersebut, yang mau dipakai kasih makan anak istrinya. Dia tidak tahu para jambret itu bahwa yang mereka jambret adalah motor cicilan yang harus dibayar per bulan. Egois tidak? Tapi melayani kebalikannya. Melayani kita itu adalah
kebalikan dari sifat egois. Kita mementingkan orang lain, memikirkan orang lain. Inilah ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Tuhan. Kalau engkau merdeka, kau tidak akan hanya memikirkan dirimu, tapi mulai belajar memikirkan orang lain. Bahkan Alkitab katakan apa? Menganggap orang lain lebih penting, ya. Misalnya di dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus tujuannya untuk melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Yang ketiga, untuk menjadi hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan, dan seterusnya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, dalam dunia perhambaan itu cuma ada dua. Ketika engkau bukan menjadi hamba Allah, engkau akan menjadi hamba dosa. Pilihannya cuma dua, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba Allah. Ketika kita menjadi hamba dosa, kita mengikuti semua kehendak dosa, semua kemauan kuasa dosa. Seperti yang saya katakan tadi, dosa itu di dalam konsep kekristenan tidak hanya dilihat sebagai bersifat relasional, tetapi bersifat substansial. Perbuatan dosa itu relasional, tapi sifat dosa, tabiat dosa itu seperti ada satu pribadi. Bahkan saya pernah singgung di sini yang namanya soma thanatos, ya. Soma thanatos atau tubuh maut itu diambil oleh Paulus dalam mitologi Romawi. Zaman dulu, kalau di Romawi sana pada zaman Kaisar siapa saya lupa namanya, dia itu untuk menghukum para tawanan itu tidak dibunuh, tetapi dibiarkan di padang gurun, diikatkan dengan seorang tawanan yang sudah mati. Ketika tawanan sudah mati itu diikat pada tawanan yang masih hidup ini, dia tidak bisa melepaskan dirinya. Kemudian belatung, ulat, dan bau yang sangat busuk menyengat, mana haus, mana lapar karena ditaruh di padang gurun, pada akhirnya mereka akan mati. Yang diikatkan di sini itu namanya soma thanatos, tubuh Siapakah yang akan membebaskan aku? Sampai Paulus bilang begitu. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah ada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah tidak punya soma thanatos, ya. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Untuk apa? Menjadi hamba Allah. Ketika kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, kita akan memperbudakkan diri, mengabdikan diri kepada Allah. Amin. Tidak ada pilihan lain di sini. Ketika engkau tidak menghambakan diri pada Allah, engkau akan menghambakan diri pada dosa. Tidak ada jalan tengahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita dimerdekakan oleh siapa? Oleh Yesus, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Tidak bisa dilakukan sendiri, tidak juga bisa melalui para nabi dan rasul-rasul, tidak bisa melalui hukum Taurat, tapi hanya bisa melalui Allah sendiri, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal terlibat di dalamnya. Yang kedua, dimerdekakan dari apa? Perbuatan dosa, sifat dosa atau tabiat dosa. Yang ketiga, dari kuasa iblis. Yang terakhir tadi apa? Kita dimerdekakan untuk apa? Untuk hidup dalam kekudusan, melayani dengan kasih, dan menjadi hamba Allah, melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.